Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi pada kesempatan ini di Renungan Sebutir Debu. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk kita merenungkan apakah benar kalau kita itu memiliki roh Tuhan di dalam atau Roh Kudus, kita tetap berbuat duniawi atau kita akan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, kita harus mengasihi, bukan? Kalau kehendak Tuhan, kita harus punya damai sejahtera dalam hati. Ya. Anak-anak Tuhan harus sabar. Anak-anak Tuhan harus murah hati, harus baik, harus memiliki belas kasihan kepada sesama manusia. Karena Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus menjalani perintah Tuhan. Perintah Tuhan ialah apa? Mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita tidak memiliki kasih, berarti tidak ada roh Tuhan di dalam hati kita. Kalau kita bisa membenci orang, berarti kita ada dalam kegelapan. Kalau kita membenci orang, kita berjalan dalam gelap. Bagaimana kita anak Tuhan bisa berjalan dalam gelap? Padahal Tuhan itu adalah terang manusia. Ya. Jadi ini banyak sekali perbuatan-perbuatan manusia yang sepertinya rohani, sepertinya surgawi, tapi sebenarnya duniawi. Bapak Ibu, kalau kita sebagai anak Tuhan, Tuhan mengatakan, aku ada dalam kamu, kamu ada dalam aku. Artinya kalau Tuhan ada di dalam kita, berarti seluruh sifat Tuhan, karakter Tuhan harus terlihat dari perbuatan kita. Karakter Roh Kudus, yaitu penghibur, ya, bukan pemecah belah, bukan pembenci, bukan pemarah. Di sini Bapak Ibu yang kita harus perhatikan. Saya akan bacakan dari Galatia 5, dari kata Galatia 5 ayat 22, 23, 24. Ya. Tetapi saya bacakan ayat 22-nya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, suka saling menolong, kebaikan, saling menghibur, perhatikan yang lain, kesetiaan, temenin orang yang lagi sakit misalnya, kelemah lembutan, nggak kasar, ya, penguasaan diri, nggak gampang marah, nggak gampang fitnah, nggak gampang menghakimi, ya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal yang demikian. Itu kata Alkitab dalam Galatia 5 ayat 22-23. Ayat 24-nya ini saya bacakan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya, dengan segala hawa nafsunya dan segala keinginannya. Ya, artinya kita menyalibkan daging, kita tidak lagi mengikuti keinginan daging kita. Karena keinginan daging kita adalah apa? Sombong, ya, pemarah, dendam, dengki, iri hati, serakah, pengen kaya, suka menghakimi, suka menghina, dan lain-lain. Tapi kalau kita anak Tuhan, kita harus menyalibkan keinginan daging, keinginan duniawi kita. Kalau kita hidup dengan ada Roh Kudus dalam kita, maka kita hidupnya juga dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, tidak mungkin kita gila hormat, suka menantang, suka mendengki, suka menghina, suka memecah belah, dan lain sebagainya. Karena itu adalah hidup dalam kedagingan. Jadi Bapak Ibu, kalau benar kita adalah anak-anak terang, kalau kita anak-anak terang, kita harus ada dalam terang. Terang itu apa? Ada Roh Kudus di dalam kita, supaya kita memperoleh pimpinan roh, yaitu pasti ada buah-buah roh. Buah rohnya apa? Damai, sejahtera, sukacita, ya, lemah lembut, rendah hati, panjang sabar, suka menolong, suka memberi, mengampuni, bukan mengadu domba, bukan memecah belah, bukan menghakimi, bukan ambil keuntungan, bukan keserakahan, dan lain-lain. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, nanti kita sambung lagi dalam episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan share kemana-mana, supaya makin hari kita makin belajar firman Tuhan dalam penerapannya dalam hidup, sedikit demi sedikit, supaya lama-lama pengetahuan Alkitab kita akan menjadi bukit. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.